Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anul Yakin dari Universitas Insan Budi Utomo Malang. Di sini saya akan mereview jurnal tentang pengaruh pendidikan formal, pelatihan dan intensitas pertemuan terhadap kompetensi penyuluhan pertanian. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol 19 nomor 1 halaman 50 sampai 62. Tahun 2013 yang ditulis oleh M. Anwas. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengidentifikasi tingkat pendidikan formal, intensitas pelatihan, intensitas pertemuan antar penyuluh, dan kompetensi penyuluhan pertanian. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pengaruh tingkat pendidikan formal, intensitas pelatihan, dan intensitas pertemuan antar penyuluh terhadap peningkatan kompetensi penyuluh pertanian. Subjek penelitian, penyuluh pertanian pegawai negeri sipil garapan padi di Kabupaten Karawang dan penyuluh garapan sayuran di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Untuk metode penelitian, yang pertama menggunakan metode survei, yaitu cross-sectional survey. Yang kedua ada variabel yang diteliti. Yang ketiga, sampel diambil secara random menggunakan teknik random sampling dengan menggunakan rumus Lovin. Yang keempat, jumlah sampel sebanyak 170 orang yang terdiri dari 80 orang penyuluh yang bertugas di pertanian padi dan 90 orang penyuluh yang bertugas di pertanian sayuran. Adapun instrumen penelitian, selanjutnya pengumpulan data, ada pengelolaan data yang digunakan analisis kuantitatif dengan bantuan software aplikasi SPSS versi 17. Ada pengolahan data menggunakan analisis deskriptif dan regresi berganda. Dan terakhir, analisis kuantitatif dilengkapi dengan informasi berdasarkan data kuantitatif. Hasil penelitian, tingkat pendidikan formal yang dilakukan penyuluh cukup menyebar, yaitu 34% dalam kategori sedang, 28% dalam kategori rendah, 21% sangat rendah, dan hanya 17% dalam kategori tinggi. Namun dari rata-rata skor sebesar 50 berada dalam kategori rendah, yaitu skor 26 sampai dengan 50. Intensitas pertemuan antar penyuluh sebagian besar 78% dalam kategori tinggi. Begitupun rata-rata skor sebesar 93, yaitu ada dalam kategori tinggi. Pertemuan antar penyuluh ini rutin dilakukan secara sebulan 2 kali. Tempat pertemuan dilaksanakan di tingkat kecamatan masing-masing atau kadang-kadang di tingkat kabupaten. Hasil penelitian juga intensitas pelatihan yang diikuti penyuluh dalam 5 tahun terakhir menunjukkan sebagian besar 71% sangat rendah. Begitu pula rata-rata skor sebesar 20 berada dalam kategori sangat rendah. Adapun kompetensi penyuluh menunjukkan lebih dari setengahnya 64% dalam kategori rendah. Begitu pula rata-rata skor berada dalam kategori rendah, skor yaitu 26 sampai dengan 50. Hasil uji regresif berganda diketahui bahwa yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap kompetensi penyuluh. Yang terakhir, nilai R-square diketahui sebesar 0,309, artinya kontribusi variabel intensitas pertemuan dan intensitas pelatihan terhadap kompetensi penyuluh sebesar 30,9%. Ini berarti masih terdapat sekitar 69,1% variabel lain yang mempengaruhi kompetensi penyuluh di luar kedua variabel tersebut. Untuk kekuatan penelitian ini, metode penelitian ini sangat lengkap, tapi ada juga kelemahan penelitian. Perlu dilakukan penelitian kajian lebih lanjut dengan mengaji variabel yang lebih luas dan kajian teori yang mendalam dalam menemukan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh signifikan terhadap kompetensi penyuluh pertanian. Kesimpulan yang pertama, tingkat pendidikan formal yang diikuti penyuluh setelah menjadi penyuluh PNS tidak cukup signifikan berpengaruh dalam membentuk kompetensi penyuluh pertanian. Yang kedua, intensitas mengikuti pertemuan antar penyuluh yang tinggi mempengaruhi signifikan terhadap kompetensi penyuluh pertanian. Yang ketiga, intensitas mengikuti pelatihan yang sangat rendah berpengaruh signifikan terhadap kompetensi penyuluh pertanian yang juga rendah. Yang terakhir, kontribusi variabel intensitas mengikuti pertemuan antar penyuluh dan intensitas mengikuti pelatihan terhadap kompetensi penyuluh pertanian sebesar 30,9% ini berarti masih
Terdapat 69,1 variabel lain yang mempengaruhi kompetensi penyuluh pertanian di luar kedua variabel tersebut. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.